Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifana Aulia Sabani dengan NIM 12440100095 dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, teman-teman, di sini aku akan membahas 10 soal yang berkaitan mengenai ilmu komunikasi. Nah, ini merupakan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah ilmu komunikasi. Oke teman-teman, langsung kita mulai ke pernyataan yang pertama, di mana isi pernyataannya adalah ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Apakah benar ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika? Mari kita lihat. Ternyata betul teman-teman, di mana ilmu komunikasi ini awalnya terkenal atau dikenal sebagai retorika, yaitu pada abad Yunani kuno, sekitar abad 5 sebelum Masehi teman-teman. Dulu dikenalnya itu bukan ilmu komunikasi, tapi betul sebagai retorika yang dimulai atau diperkenalkan oleh Corax dan muridnya Tisias. Mereka menulis sebuah buku atau tulisan yang berjudul Seni Berbicara Membela Diri di Pengadilan. Sejak saat itu, banyak para tokoh-tokoh yang mulai mencari tahu tentang retorika atau seni komunikasi ini sendiri teman-teman, sehingga muncullah beberapa tokoh. Yang pertama ada Gorgias yang merupakan guru pertama retorika, dan juga ada Protagoras yang mengembangkan ilmu terkait retorika itu sendiri. Nah, setelah dua ilmuwan ini, kemudian muncullah Socrates, di mana Socrates ini membawakan teori retorika yang berbeda dari teori-teori sebelumnya, yaitu menekankan prinsip keadilan, di mana menurut Socrates, retorika adalah seni menyampaikan pengetahuan yang sudah ada dan diyakini, serta harus digunakan untuk mencari kebenaran. Nah, dengan adanya teori Socrates ini menimbulkan keingintahuan tokoh-tokoh lain teman-teman, dan menurunkan tokoh-tokoh lain seperti adanya Isokrates yang mendirikan sebuah pendidikan tentang belajar retorika, yaitu membahas retorika dalam segi politik. Kemudian ada Aristoteles yang menambahkan juga teori tentang retorika, yaitu logos atau logika dan juga etika. Nah, retorika juga mulai dipisahkan dari ilmu komunikasi pada abad ke-19 karena sudah menjadi disiplin ilmu yang cakupannya luas, bukan sebatas retorika saja. Jadi ilmu komunikasi itu lebih luas cakupannya daripada hanya sekedar retorika. Berarti teman-teman, pernyataan nomor 1 ini benar karena retorika itu awalnya atau dikenalnya sebagai ilmu komunikasi itu dikenalnya sebagai retorika. Kita mulai ke pernyataan yang kedua, di mana pernyataannya adalah komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku seseorang atau orang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan juga Weaver. Apakah benar Shannon berpendapat demikian? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, ternyata menurut Shannon dan juga Weaver, komunikasi adalah proses interaksi manusia yang saling memengaruhi, baik sengaja maupun tidak disengaja. Model komunikasi mereka disebut model komunikasi linear, artinya tidak adanya timbal balik atau hanya penyampaian satu arah saja. Nah, teman-teman, ternyata menurut Shannon dan juga Weaver, itu bukan stimulus ya, malahan itu untuk proses ketidaksengajaan atau kesengajaan interaksi manusia saja teman-teman. Lantas stimulus ini menurut siapa sih? Nah, ternyata itu adalah menurut Charles Howard, di mana dalam buku Social Communication-nya tahun 1948 menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, teman-teman, artinya untuk nomor 2 ini jawabannya itu salah ya, bukan menurut Shannon dan juga Weaver, karena menurutnya interaksi manusia adalah interaksi yang saling memengaruhi baik disengaja ataupun tidak, melainkan menurut Charles Howard. Next, kita lanjut ke pernyataan nomor 3, di mana isi pernyataannya adalah komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett Rogers.
betulkah Rogers berpendapat demikian? Ternyata teman-teman betul ya bahwa komunikasi menurut M. Rogers itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih, di mana dengan adanya interaksi itu ada pertukaran informasi atau tadi ada informasi yang diberikan, ide yang diberikan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu muncullah rasa saling pengertian di antara di antara interaksi tersebut, teman-teman. Sehingga dari saling pengertian ini akan menimbulkan atau akan berdampak pada memengaruhi sikap dan perilaku individu yang menerima informasi tersebut. Nah, menurut M. Rogers juga bahwa ada beberapa unsur komunikasi. Yang pertama itu adalah sumber, artinya komunikator atau atau orang yang mau menyampaikan ide atau informasi. Yang kedua itu ada pesan, yaitu isi informasi atau ide. Yang ketiga ada saluran. Saluran ini merupakan media bagaimana informasi tersebut dapat disampaikan. Kemudian ada penerima. Penerima disebut sebagai komunikan atau yang menerima pesan. Dan yang terakhir itu adanya umpan balik atau saling memengaruhi, adanya umpan balik begitu teman-teman. Berbeda dengan tadi menurut Shannon dan juga Weavers bahwa komunikasi itu adalah linear, hanya satu arah. Di sini menurut Rogers komunikasi itu adanya umpan balik. Oke, jadi nomor 2 itu adalah benar ya teman-teman bahwa komunikasi menurut M. Rogers adalah untuk mengubah perilaku. Oke, kita lanjut ke pernyataan nomor 4. Isi pernyataannya adalah komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari suatu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai korelasi. Apakah fungsi korelasi merupakan demikian, teman-teman? Mari kita lihat. Nah, ternyata di sini ada dua pendapat ya. Yang pertama menurut Drake, di mana korelasi yaitu menyajikan fakta yang digunakan oleh masyarakat untuk bergerak ke seluruh dunia. Fungsi media massa untuk menghubungkan berbagai komponen masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan menurut Laswell, fungsi korelasi itu adalah komponen-komponen masyarakat yang mengacu pada analisis dan penafsiran informasi yang diterima untuk menyampaikan pandangan pribadi dan bentuk opini publik. Artinya teman-teman, itu bukan merupakan fungsi korelasi ya, karena fungsi korelasi itu adalah fungsi untuk menghubungkan berbagai komponen dan juga untuk membentuk opini suatu publik. Nah, artinya itu fungsi apa ya? Nah, masih sama menurut Wright dan juga Laswell, di mana fungsi tersebut ada dua kemungkinan, bisa jadi yaitu fungsi penyaluran atau penyebaran, di mana ini adalah komunikasi massa yang menggunakan media massa memiliki fungsi sebagai wahana atau sarana penularan yang membantu menyampaikan norma, aturan, nilai hingga kebiasaan budaya. Juga menurut Laswell, itu merupakan fungsi transmisi warisan sosial antar generasi, di mana pengertiannya adalah mengacu pada penyebaran informasi atau sosialisasi, nilai dan norma dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Artinya teman-teman, untuk pernyataan nomor 4 ini salah ya, karena bukan merupakan fungsi korelasi, melainkan bisa jadi fungsi penularan atau penyebaran dan fungsi transmisi warisan sosial antar generasi. Lanjut, kita ke soal yang kelima, di mana isi pernyataannya adalah komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan menumpuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Apakah betul fungsi sosial itu pengertiannya seperti itu? Mari kita bahas. Ternyata teman-teman betul ya bahwa menurut William I. Garton, fungsi itu merupakan fungsi sosial. Sebelumnya kita ketahui bahwa ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu ekspresif untuk mencurahkan perasaan dan emosi kita. Yang kedua adalah ritual yang berhubungan dengan simbol-simbol keyakinan, adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu instrumental atau pemberi informasi atau persuasif. Dan yang terakhir itu fungsi sosial. Nah, fungsi sosial betul ya, bahwa fungsi sosial merupakan pembangun konsep diri, di mana dengan adanya komunikasi kita bisa membangun konsep diri kita bagaimana. Yang kedua itu adalah aktualisasi diri, di mana kita dapat
eksis atau kita dapat tahu kondisi diri kita di lingkungan kita, teman-teman. Yang ketiga itu untuk menjaga hubungan. Adanya komunikasi itu dapat menjaga hubungan kita dengan lingkungan kita, baik dengan teman, keluarga, bahkan masyarakat di sekitar. Kemudian untuk mencapai tujuan bersama, tentu teman-teman dalam sebuah lingkungan itu ada tujuan atau organisasi itu ada tujuan yang harus kita capai. Nah, dengan adanya komunikasi itu adalah salah satu fungsi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terhindar dari tekanan dan ketegangan. Dengan adanya komunikasi sebagai fungsi sosial, maka ini akan membantu kita terhindar dari tekanan dan ketegangan karena kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa memberi atau meminta pertolongan dan akhirnya kita terhindar dari tekanan dan juga ketegangan. Dan yang terakhir itu menyatakan identitas sosial. Komunikasi itu juga dapat berpengaruh atau menyatakan identitas sosial kita sebagai fungsi sosial ini, teman-teman. Jadi untuk pernyataan nomor 5 itu adalah benar bahwa itu merupakan fungsi sosial. Lanjut, kita lanjut ke soal nomor 6, di mana isi pernyataannya adalah gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan gangguan psikologis. Apakah betul itu gangguan psikologis? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, ternyata menurut Shannon dan juga Weaver itu merupakan bukan gangguan psikologis ya. Karena gangguan psikologis itu disebabkan oleh kondisi psikis atau mental seseorang, teman-teman, emosi seseorang. Seperti malu, contohnya kita sedang malu, kita marah, bingung, atau bosan, itu baru disebut gangguan psikologis. Karena pesannya itu tidak akan tersampaikan secara utuh, teman-teman. Lantas, gangguan persepsi itu gangguan apa ya? Nah, menurut Shannon dan juga Weaver, di sini ada beberapa gangguan dalam rintangan atau gangguan. Dimana yang pertama itu adalah rintangan fisik, itu disebabkan oleh kondisi geografis. Contohnya jarak yang jauh dan lain sebagainya. Kemudian status itu perbedaan status ya teman-teman. Contoh status sosial, sebagai apakah kita di sosial itu akan mempengaruhi. Yang ketiga itu adalah faktor budaya, perbedaan bahasa, perbedaan keyakinan itu juga akan mempengaruhi dan mengganggu jalannya komunikasi. Yang terakhir itu adalah rintangan kerangka berpikir, di mana rintangan kerangka berpikir itu adalah perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang disampaikan. Contohnya adalah perbedaan latar belakang pengalaman, kemudian latar belakang pendidikan, yang itu nantinya akan menjadi gangguan atau rintangan dalam perbedaan persepsi. Jadi teman-teman, untuk nomor yang ke-6 ini itu salah ya. Jawabannya bukan merupakan gangguan psikologis, melainkan gangguan dalam rintangan kerangka berpikir. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini pernyataannya adalah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan beda bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Perbedaan bahasa merupakan gangguan teknik? Sepertinya ini keliru ya. Mari kita lihat. Masih menurut Shannon dan juga Weaver, teman-teman, di mana di sini gangguan teknik itu disebabkan karena adanya gangguan pada alat komunikasi loh, bukan pada perbedaan bahasa. Contohnya jaringan dan juga sinyal. Kita nih lagi nelpon seseorang, terus gangguan sinyal. Nah, itu akan menyebabkan gangguan komunikasi kita ya. Artinya, itu bukan gangguan teknis, teman-teman. Lantas gangguan apa sih? Nah, kita perlu tahu ada beberapa jenis gangguan. Kalau tadi kita sudah membahas rintangan, di sini kita membahas gangguan yang lebih mendalam. Yang pertama itu adalah gangguan teknis seperti yang tadi yang sudah kita bahas. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Yang tadi itu gangguan perasaan atau emosional. Yang ketiga itu gangguan fisik. Contohnya kondisi fisik kita dan lingkungan kita. Kita lagi sakit, kita lagi demam, di luar lagi hujan, itu merupakan gangguan fisik. Nah, yang terakhir itu adalah gangguan semantik. Gangguan semantik itu adalah kesalahan penggunaan bahasa, teman-teman. Artinya, pernyataan ini yang nomor 7 ini adalah gangguan semantik ya, teman-teman. Karena itu adalah kesalahan penggunaan bahasa. Contohnya adalah pemilihan kata yang salah, ejaan yang tidak baku, dan pernyataan makna yang ambigu. Nah, itu merupakan gangguan semantik.
Artinya, untuk nomor 7 ini itu salah dan isi yang benarnya adalah gangguan sematik. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, isi pernyataannya adalah komunikasi yang berfungsi memberitahukan, mengandung muatan persuasif dalam arti pembicara ingin pendengarnya percaya bahwa fakta yang disampaikan akurat dan layak diketahui. Fungsi komunikasi ini merupakan fungsi komunikasi ritual. Loh, kok komunikasi ritual fungsinya buat muatan persuasif ya? Mari kita bahas. Nah, sekarang menurut William Garden, teman-teman, tadi kita udah bahas loh beberapa fungsi di soal-soal sebelumnya. Di sini kita bahas lagi, di mana fungsi ritual itu merupakan pengucapan kata maupun penampilan perilaku tertentu yang bersifat simbolik loh. Contohnya adalah upacara-upacara adat, tradisi-tradisi dari masyarakat, dan adat istiadat. Nah, itu merupakan fungsi ritual, teman-teman, yang berhubungan dengan adat istiadat dan upacara-upacara, bukan sebagai muatan persuasif ya. Nah, lantas apa sih sebenarnya fungsi muatan persuasif ini? Nah, artinya atau fungsi tersebut merupakan fungsi instrumental atau persuasif, teman-teman. Menurut William Garden, Fungsi instrumental ini adalah memberitahukan, mengandung muatan persuasif dalam arti pembicara ingin pendengarnya percaya bahwa fakta yang disampaikan akurat dan layak diketahui. Contohnya adalah memberitahu, menginformasikan, dan mendorong perubahan sikap. Oke, artinya nomor 8 ini salah ya. Bukan fungsi ritual, melainkan fungsi instrumental atau fungsi persuasif. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 9. Nah, pernyataannya adalah, suatu hari, ibu melihat piring kesayangannya pecah oleh ayah. Lalu ibu berkata, "Sayang." Di keesokan harinya, ayah memberi kejutan dengan menaruh amplop uang yang tebal dalam buket bunga untuk ibu. Ibu lalu berkata, "Sayang." Kata sayang yang ibu ucapkan merupakan satu kata, namun cara ibu mengungkapkannya membuat artinya menjadi berbeda. Hal ini disebut parabahasa. Apakah betul teman-teman itu parabahasa? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, ternyata itu betul loh merupakan parabahasa. Karena parabahasa ini merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, di mana itu adalah cara berbicara yang tidak melibatkan kata itu sendiri, atau aspek-aspek suara selain kata-kata yang dapat dipahami. Contohnya intonasi suara, volume suara, nada bicara, dan juga kecepatan dalam berbicara. Nah, di pernyataan nomor 9 itu ada dua kata sayang yang berbeda. Yang pertama itu dengan intonasi yang tinggi, volume suara yang tinggi, dan nada bicara pun yang tinggi. Kemudian, itu menandakan bahwa kata sayang tersebut itu ekspresi marah atau kesal karena piring kesayangan ibu itu pecah. Sedangkan pada kata sayang yang kedua, itu dengan pengucapan yang halus, lembut, volume yang agak lembut ya teman-teman, itu merupakan contoh bahwa rasa sayang itu atau sayang yang dimaksud itu adalah kesenangan, di mana ibu senang bahwa diberikan uang banyak ya di buket bunganya. Begitu teman-teman. Artinya untuk pernyataan nomor 9 itu adalah benar. Itu merupakan contoh dari parabahasa. Next, kita ke soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Soalnya adalah, semakin besar minat seseorang terhadap objek, maka semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Apakah itu betul? Mari kita bahas. Ternyata teman-teman itu betul ya, bahwa salah satu komunikasi nonverbal juga itu adalah tatapan mata. Selain dari parabahasa, tatapan mata pun termasuk dalam komunikasi nonverbal. Tatapan mata itu adalah cara seseorang melihat, menatap, dan berkedip. Dinilai itu bisa menunjukkan berbagai emosi yang ada pada dirinya.
Nah, penelitian pun menunjukkan ketika bertemu orang yang Anda sukai atau hormati, biasanya kecepatan berkedip akan meningkat dan pupil mata ini akan membesar. Artinya teman-teman, untuk pernyataan yang terakhir atau nomor 10 ini betul ya, karena semakin kita suka atau semakin kita minat terhadap seseorang atau objek, maka semakin besar pupil di mata kita. Itu menunjukkan komunikasi nonverbal. Oke teman-teman, itulah 10 soal mengenai ilmu komunikasi yang udah kita bahas. Dimana pertama itu kita bahas tentang sejarah ilmu komunikasi yang berasal dari retorika. Yang kedua kita bahas mengenai ilmu komunikasi menurut beberapa pendapat atau beberapa tokoh. Yang ketiga, kita berbicara tentang gangguan ilmu komunikasi itu apa aja. Kita juga berbicara tentang fungsi-fungsi komunikasi apa aja. Dan yang terakhir, kita berbicara tentang bentuk-bentuk komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal. Oke teman-teman, sekian dari saya, Rifana Aulia Sabani. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.